Di kisah sebelumnya, Jong Hyun sudah memperlihatkan kecerdikannya dengan berhasil mendapatkan relik terakhir sebagai kunci ke Great Prison. Siapa lagi kalau bukan laba-laba milik Jin Chaewon. Dengan begini, Jong Hyun menjadi ancaman yang sangat nyata bagi Pandora. Prometheus tidak ingin ada yang bisa membuka Great Prison. Pertarungan Jong Hyun dan Pandora pun mencapai puncak yang baru. Bagaimana Jong Hyun akan menyelesaikan persaingan ini? Untuk tahu, mari kita mulai saja alur cerita Kaisar Relik part 23. Setelah Jong Hyun mengalahkan relik laba-laba dan mengumpulkan 7 relik makam utama, Pandora yang panik mulai menyerang seluruh tempat Jong Hyun, termasuk Grave Company yang dikelola Edward. Hal ini membuat semua orang panik, termasuk Choi Allenby, yang tahu kalau Jong Hyun tengah melakukan pertarungan yang serius. Serangan yang terjadi di Grave Company tentu tidak bisa dihandle oleh Jong Hyun karena dia juga sedang sibuk menjinakkan relik laba-laba. Di pertarungan ini Jong Hyun lebih unggul karena laba-laba tidak memiliki inang. Makanya laba-laba coba untuk membuat Jong Hyun menjadi inangnya, tapi saat menggigit Jong Hyun dia muntah. Rasa Jong Hyun begitu buruk hari itu. Hal ini disebabkan karena Jong Hyun sudah melumuri dirinya dengan relik yang bisa membuat rasa pahit. Hal ini menjadikan Jong Hyun jauh lebih unggul sekarang dan dia memancarkan kekuatan dominasi yang begitu peka. Saat si laba-laba ditekan, relik yang terperangkap di tubuhnya mulai kabur. Jong Hyun tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Dia memanggil berbagai relik miliknya untuk menangkap semua relik yang kabur. Tidak lama kemudian, Jong Hyun berhasil menekan si laba-laba. Crow kemudian muncul dan mengatakan Jong Hyun sudah bisa membuka Great Prison sekarang. Tapi Jong Hyun tidak mau. Dia ingin mendapat semua relik yang kabur tadi terlebih dahulu. Jong Hyun memang bisa mengalahkan sebagian besar dari mereka. Tapi ada juga relik yang telah kabur. Saat berada di luar, semua relik ini berpencar untuk mencari jalan keluar. Hal ini membuat Jong Hyun kesulitan menangkap mereka. Di dalam kepanikan ini, seperti biasa, Rope menerjang untuk membantu Jong Hyun. Relik andalan ini memang sangat bisa diandalkan. Tapi sayangnya Rope hanya bisa menangkap beberapa relik dari ratusan relik yang kabur. Jong Hyun berniat untuk membantu Rope, tapi tidak diduga Rope malah berevolusi lagi. Dia bisa membuat banyak cabang dan berhasil menangkap ratusan relik yang kabur. Jong Hyun terkejut dengan bagaimana Rope masih bisa berevolusi, padahal Rope sudah rank SS. Jong Hyun berasumsi kalau Rope hanya akan menjadi rank triple S sekarang. Tapi Gagak mengatakan kalau Rope malah berubah menjadi relik heirloom. Bukan cuma Jong Hyun yang terkejut, Crow dan Mammon juga sama terkejutnya. Dia tidak mengira kalau ada relik yang bisa berevolusi menjadi heirloom. Membingungkannya lagi, kontrak heirloom dari Rope langsung ditambahkan ke Jong Hyun. Jadi Jong Hyun punya 2 kontrak heirloom yang harusnya tidak bisa terjadi. Crow dan Mammon memutuskan untuk melakukan investigasi apa yang sebenarnya terjadi pada Rope. Selama Rope diperiksa oleh Crow dan Mammon, Jong Hyun memutuskan untuk menyortir relik yang mereka dapatkan. Sebagian besar relik ini ternyata mewarisi sifat temperamen dari si laba-laba. Makanya bagi Jong Hyun mereka tidak berguna karena tidak bisa diajak kerjasama. Jong Hyun pun memutuskan untuk mengurung semua relik bawahan dari si laba-laba, kemudian dia ingin beristirahat setelah pertarungan panjang yang terjadi. Nah, saat akan istirahat, Jong Hyun malah mendiskusikan fenomena Rope dengan Crow dan juga Mammon. Keduanya masih bingung bagaimana Rope bisa menjadi heirloom. Awalnya, Crow dan Mammon berasumsi kalau Rope sebenarnya heirloom yang turun grade. Tapi seharusnya fenomena itu tercatat dalam sejarah relik karena heirloom yang turun grade adalah fenomena besar. Jong Hyun yang mencoba mendengar hal ini ikut bingung. Makanya dia akan beristirahat dulu sambil Crow dan Mammon menyelesaikan investigasinya. Jong Hyun sebenarnya juga kepikiran sih dengan identitas asli dari Rope. Satu-satunya kisah yang terlintas di kepala Jong Hyun adalah Gleipnir, sebuah tali dari mitologi Nordik yang digunakan untuk mengikat Fenrir. Tapi hal ini juga tidak cocok dengan bentuk Rope. Bentuknya jauh dari bentuk Gleipnir. Sambil memikirkan hal tersebut, Jong Hyun yang kelelahan mulai tertidur. Di tempat lain yaitu Pandora, sebuah hal penting terjadi. Prometheus membuka sebuah pintu raksasa. Dalam ruangan tersebut, Prometheus bertemu relik lainnya yang dia namakan Mother of All Creation.
Gaia. Pertemuan Gaia dan juga Prometheus ternyata membahas Jonghyun. Prometheus mengungkapkan ketakutannya kalau Jonghyun akan menuju Great Prison dalam waktu dekat setelah mengalahkan 7 relik utama. Gaia terkejut mendengar ada manusia dengan kekuatan tersebut. Dia bahkan tertarik untuk keluar melihat Jonghyun dengan mata kepalanya sendiri. Prometheus tidak membiarkan Gaia keluar. Relik wanita ini ternyata merupakan fondasi utama dari Pandora yang tugasnya menciptakan relik. Relik buatan Gaia ini dikenal sebagai Unknown. Gaia kemudian berubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Dia kemudian mengajak Prometheus melihat relik yang belum selesai dibuat. Gaia akan menghadiahkan beberapa pada Prometheus agar relik raksasa tersebut bisa melawan Jonghyun dengan lebih mudah. Di tempat Jonghyun, dia yang sedang bersantai dikagetkan oleh Sol-ah. Mereka ternyata sudah dikepung nih oleh pihak Pandora. Gawatnya lagi, tim Jonghyun tidak bisa keluar dari sana karena relik pelarian Jaeha tidak berfungsi seperti di blok sesuatu. Di bagian luar persembunyian, Miller sudah bertarung dengan pihak Pandora. Kemudian Horus muncul di tengah pihak Pandora. Horus mengatakan kalau dia tahu di mana Jonghyun berada karena relik yang kabur dari Jonghyun sebelumnya. Rob ternyata melewatkan beberapa relik setelah si laba-laba KO. Horus yang marah pada Jonghyun langsung mengeluarkan kekuatannya. Nah, tanpa disangka, Seth keluar tanpa arahan dari Jonghyun. Tindakan Seth ini ternyata karena dia memang punya urusan dengan Horus. Bagi Jonghyun, sifat Seth ini wajar karena dalam mitologinya, Horus merupakan musuh bebuyutan Seth. Di sini, Seth mulai mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Horus banyak bergerak. Pertarungan keduanya pun dimulai. Jonghyun yang melihat Horus sudah sibuk mengambil kesempatan mencari relik yang menghalangi mereka untuk kabur. Jonghyun yang mencari di mana relik yang menyegel mereka harus bertarung dengan pasukan Pandora. Dia menugaskan Crow untuk mencari relik yang mereka incar. Sayangnya, Crow tidak bisa menemukan relik tersebut. Relik itu terlalu aneh bagi Crow dan terasa sangat asing. Makanya relik gagak ini memerlukan lebih banyak waktu. Makanya Jonghyun mengubah strateginya. Dia sekarang mengeluarkan Xiang Yu untuk bertarung dalam skala besar. Jonghyun memang bisa mengungguli Kroco dari Pandora. Tapi dia merasakan sebuah ledakan telah terjadi. Ledakan tadi ternyata berasal dari pertarungan Zed dan Horus. Zed kalah karena Horus menggunakan relik Ra untuk menyerang. Kekuatan matahari dari relik ini membuat Zed tidak bisa berkutik. Dia bahkan hampir diselesaikan oleh Horus. Untung saja Jonghyun menghentikan Horus. Dia mengalihkan pembicaraan dan Zed bisa kabur. Horus menyuruh Jonghyun untuk menyerah dan memberikan semua relik dari 7 makam utama. Horus bilang dia bisa kena marah kalau Jonghyun membuka tempat itu. Jonghyun yang mendengar hal ini baru sadar kalau jalan keluar ada di depan hidungnya. Sekarang dia berencana menggunakan 7 relik utama untuk membuka Great Prison. Dia akan menyelesaikan semua masalahnya di dalam sana. Horus kemudian sadar kalau Jonghyun tidak memperhatikan keluhannya. Jonghyun memang tidak peduli karena dia sudah punya rencana. Jonghyun langsung menggunakan relik rumah babi untuk berlindung. Di dalam sana, Jonghyun memberitahu Sol-ah rencananya untuk membuka Great Prison. Sol-ah harus mengumpulkan tim yang masih ada di luar seperti Miller dan juga Ilya. Jonghyun akan menggali terowongan untuk masuk ke dalam tanah di markas mereka. Jonghyun akan menjemput Yu Jaeha karena ada relik yang harus direstorasi. Tidak pakai lama, Jonghyun sudah sampai di tempat Jaeha. Jaeha ternyata harus merestorasi relik laba-laba milik Jin Chaewon karena dia akan membuka Great Prison. Nero yang juga ada di sana memperingatkan Jonghyun kalau Great Prison itu mirip labirin jadi mereka bisa terjebak. Tapi memang tidak ada jalan lain. Mereka harus membuka Great Prison untuk kabur dari Pandora yang mengurung mereka. Jaeha kemudian diberikan waktu 10 menit untuk berhasil melakukan restorasi. Di bagian luar tempat persembunyian, pertarungan terus terjadi. Horus yang telah dialihkan memberi celah pada Sol-ah untuk mengumpulkan semua orang. Saat mereka sudah terkumpul, mereka malah disudutkan oleh Horus. Tiba-tiba sebuah ledakan kemudian terjadi.
Ledakan tersebut ternyata berasal dari tempat persembunyian. Jaeha yang sudah berhasil merestorasi si laba-laba, kemudian membuat semua relik makam utama saling bereaksi. Jonghyun terhisap masuk di dalam sebuah dimensi gelap dan melihat semua relik makam utama tengah berdebat. Relik seperti laba-laba, Ramses II, dan Tutankhamun itu tidak mau membuka Great Prison. Kemudian, relik seperti Nero, Mamun, dan Dalby berpihak pada Jonghyun. Posisi votingnya sudah 3 sama. Jadi sekarang tinggal Salieri nih. Nah, karena Salieri tidak terlalu peduli, dia kemudian setuju untuk membuka makam. Di sini relik laba-laba malah mau bertarung karena kalah voting. Di tengah kericuhan ini, Jonghyun tiba-tiba keluar dari dimensi tersebut. Relik yang ada di tangannya bersinar, terjadilah ledakan yang dirasakan sampai di luar. Ledakan yang terjadi ternyata berefek pada semua hal di sekitar sana. Jaeha sudah bisa menggunakan reliknya untuk kabur. Dalam sekejap, tim Jonghyun berteleport jauh dari tempat mereka bertarung. Guncangan yang terjadi bahkan sampai dirasakan oleh Pandora. Prometheus sangat marah karena tahu Great Prison telah terbuka. Tapi dia juga merasa aneh karena pintu dari Great Prison tidak terbuka sepenuhnya. Makanya Prometheus ingin mencari tahu sendiri apa yang telah terjadi. Di saat yang bersamaan, Jonghyun yang sudah kabur memutuskan untuk beristirahat, lalu mencari tahu tentang Great Prison. Di momen ini muncullah relik gagak yang mengatakan kalau ada masalah karena pintu dari Great Prison tidak terbuka sempurna. Sebab ada 3 relik kunci yang menolak. Hal ini berbahaya karena pintu Great Prison itu seperti jembatan ke dunia lain. Tentu saja jembatan itu sekarang tidak sempurna dan tidak aman untuk dilewati. Jonghyun sadar kalau itu juga jadi masalah besar. Saat sudah beristirahat, Jonghyun kemudian mengatakan pada relik gagak tentang apa yang terjadi sekarang. Gagak bilang kalau sepertinya pintu yang tidak stabil itu terpecah menjadi pintu kecil. Masalahnya mereka tidak tahu di mana letak pintu Great Prison terbentuk. Mereka tidak bisa menggunakan apapun untuk mencari pintu tersebut, jadi harus mencarinya secara detail. Hal ini tentu akan memakan waktu. Nah, di tempat lain yaitu Pandora, Prometheus jelas marah pada Horus yang membiarkan Great Prison terbuka. Ya, mereka memang punya kesempatan untuk kembali menyegel Great Prison karena Jonghyun juga tidak tahu di mana pintunya. Prometheus merencanakan nih menggunakan sistem Pandora untuk mencari semua pintu dengan lebih mudah. Setelah itu, Prometheus keluar dan mengatakan dia sendiri yang akan mencari Jonghyun menggunakan sistem Pandora. Prometheus kemudian membuka sebuah pintu untuk mengakses sistem Pandora. Siapa sangka kalau sistem Pandora yang dimaksud Prometheus adalah Majesty terdahulu. Bisa dibilang Prometheus ini emang bajingan. Bosnya sendiri sampai dikurung sedemikian rupa. Nah, untuk kelompok Jonghyun, mereka sedang sibuk mencari di mana pintu masuk dari Great Prison. Semua pintu yang mereka lihat hanyalah sebuah makam biasa. Selain mencari pintu Great Prison, Jonghyun juga disibukkan. Dia tengah membuat penjara bagi relik yang tidak menurutinya. Rencananya, Jonghyun akan memasukkan si laba-laba ke sana. Tapi itu tidak diizinkan oleh Crow karena ternyata semua relik makam utama masih punya fungsi di dalam Great Prison, seperti menjadi kunci untuk membuka lantai. Hal ini membuat Jonghyun harus menjinakkan si laba-laba sesegera mungkin. Sekali lagi dia memakai cara aneh. Jonghyun memerintahkan semua relik Dewa Mesir untuk menjadikan laba-laba tadi sebagai tempat pembuangan. Awalnya mereka takut, tapi tidak lama kemudian Sep malah bersedia buang air di sana. Hal ini membuat si laba-laba makin tertekan di tangan Jonghyun. Nah, di tempat Jonghyun melakukan semua aksinya tadi, ternyata ada satu relik yang mencurigakan, yaitu relik burung yang selalu menempel bersama Prometheus. Relik ini ternyata mengawasi Jonghyun dan ingin melakukan pertemuan. Tanpa pikir panjang, burung ini kemudian turun menemui Jonghyun. Gagak langsung keluar karena curiga kenapa vulture milik Zeus yang mengikuti Prometheus ada di sana. Burung ini ternyata ingin membuat kesepakatan dengan Jonghyun. Dia akan memberitahu di mana jalan masuk Great Prison, tapi dengan syarat Jonghyun harus memprioritaskan untuk melepas Zeus. Burung ini ternyata sudah muak dengan Prometheus yang seperti pimpinan relik. Dia sudah mengintai Pandora dan sekarang mendapat kesempatan untuk mengalahkan Prometheus serta melepas Zeus. Tentu saja Crow tidak langsung percaya pada cerita Vulture. Jonghyun juga merasakan hal yang sama. Burung ini terlalu mencurigakan.
Bahkan Jonghyun mengatakan dia tidak butuh bantuan Vulture karena cepat atau lambat dia akan menemukan pintu masuk Great Prison. Nah, tidak disangka Vulture membocorkan hal penting. Pandora ternyata sudah menemukan sebuah pintu dari Great Prison dan membuat sebuah segel agar tidak ada yang mendekat. Jonghyun sepertinya butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan di mana pintu itu berada. Dengan mempertimbangkan banyak hal, Jonghyun kemudian sepakat yang membuat Gagak terkaget-kaget. Hal ini ternyata dilakukan Jonghyun untuk menghemat waktu. Dia juga merasa kalau Vulture ini bisa diawasi Jonghyun dengan mudah. Setelah sepakat, Vulture kemudian memberikan lokasi dan pintu yang dia ketahui, tapi hanya satu pintu yang dia sebutkan. Jonghyun kemudian tidak puas. Dia meminta informasi tentang semua pintu yang membuat Vulture kesal. Tapi apa boleh buat, Vulture telah mengatakan semuanya. Kemudian dia pergi sebelum Prometheus curiga. Setelah mengetahui lokasi dari pintu Great Prison, Jonghyun kemudian mengumpulkan semua orang. Misi mereka berubah. Dari mencari pintu, sekarang mengintai pintu yang telah diberitahu oleh Vulture. Tapi saat mereka berdiskusi, markas Jonghyun tiba-tiba diserang. Pandora ternyata tahu letak mereka dan melakukan penyergapan. Jonghyun ternyata tidak panik karena dia sudah membuat rute pelarian. Jonghyun memang sudah tahu serangan tersebut akan datang karena Vulture memberitahunya bahwa Pandora akan menyergap markas mereka. Nah, karena informasi Vulture ini legit fakta, Jonghyun percaya pada burung Zeus tersebut. Lalu bagaimana dengan pintu Great Prison? Bagaimana Jonghyun akan menemukannya jika dia terus diserang oleh Pandora? Untuk tahu hal ini, kita tunggu saja di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.